integral tertentu. Untuk penjelasannya, perhitungan integral adalah perhitungan dasar yang digunakan dalam kalkulus dalam banyak keperluan. Bila mana dfx per dx sama dengan fx, maka untuk integral fx dx dengan batas atas b dan batas bawah a sama dengan fx batas atas a batas bawah b sama dengan fb dikurang fa, disebut integral tertentu dari fungsi fx tersebut, tentunya dengan batasan b dan batasan a, dan a dan b itu merupakan konstanta. Contoh soal yang pertama yaitu carilah nilai eksak dari integral 2x tambah 5 dx dengan batas 3 dan batas bawah 1. Kita mulai dengan mencari nilai dari dfx dan dx-nya. Dari soal kita ketahui karena dx kuadrat tambah 5x dx sama dengan 2x tambah 5, maka ini kita dapat dari pengintegralan dari 2x tambah 5. Maka untuk integral 2x tambah 5 dx batas atas 3 batas bawah 1 sama dengan, tinggal kita masukkan nilai ini tadi, x kuadrat tambah 5x dengan batas atas 3 batas bawah 1 sama dengan 9 tambah 5 dikurang 1 tambah 5 sama dengan 24 kurang 6. Untuk soal nomor 2 yaitu carilah nilai eksak dari sin x dx dengan batas atas pi per 2 batas bawah 0. Maka penyelesaiannya, sin x nya kita integralkan dulu, dimana karena d min cos x per dx sama dengan sin x, maka pengintegralan dari sin x dx dengan batas atas pi per 2 dengan batas bawah 0 sama dengan min cos x batas atas pi per 2 batas bawah 0. Sehingga sama dengan nilai pi per 2-nya disubstitusikan dan nilai 0-nya juga disubstitusikan. Maka min cos pi per 2 dikurang min cos 0. Selanjutnya sama dengan min cos pi per 2 ditambah cos 0. Karena nilai pi per 2 itu 90, maka min cos 0 90 itu kan 0. Jadinya 0 ditambah 1. Cos 0 itu 1. Jadi 0 tambah 1 sama dengan 1. Karena pada permasalahan integrasi numerik biasanya menggunakan perhitungan integral, yang perhitungan ini menggunakan luas daerah yang dibatasi oleh fungsi y sama dengan fx dan sumbu x. Secara geometris, perhitungan integral tentu analog dengan perhitungan luas daerah. Sebagai kasusnya, bila fungsi fx sulit dicari dengan nilai integral secara analitik, maka menggunakan integrasi numerik yang mengacu pada perhitungan luas daerah. Metode ini dilakukan bila, yang pertama, integral sangat sulit didapat dan diselesaikan secara analisis. Yang kedua, fungsi yang diintegralkan tidak diberikan dalam bentuk analisis, tetapi dalam bentuk numerik yang berupa bentuk data angka maupun bentuk tabel. Di sini saya akan menjelaskan contoh pada luas daerah, yaitu contoh 1, hitunglah luas daerah pada bidang x, o, y atau nilai eksak yang dibatasi oleh parabola y sama dengan x kuadrat sumbu x dengan garis x sama dengan min 1 dan x sama dengan 2. Nah, dari contoh soal ini, maka kita menuliskan diketahui di mana parabola y itu y sama dengan x kuadrat, maka fx-nya sama dengan x kuadrat. Dan ada garis x sama dengan min 1 dan x sama dengan 2. Maka kita ketahui bahwa 2 ini adalah batas atasnya dan min 1 ini adalah batas bawahnya. Maka A sama dengan min 1, B sama dengan 2. Nah, yang ditanya di sini adalah luas daerah. Jawab, seperti yang kita ketahui bahwa rumus daripada luas daerah itu adalah batas atas, batas bawah, fx, dx. Sekarang kita substitusi 2 min 1. Fx-nya tadi x kuadrat dx sama dengan x kuadrat apabila kita integralkan itu menjadi 1/3 x pangkat 3. Karena ini ada batas atasnya 2 sama min 1, maka kita substitusi x-nya dengan 2 dan min 1. 1/3 2 pangkat 3 dikurang 1/3 min 1 pangkat 3 sama dengan, dari sini kita ketahui bahwa 8/3 ditambah 1
per 3 sama dengan 9 per 3 sama dengan 3. Maka luas daerahnya itu adalah 3. Integrasi Riemann biasanya digunakan untuk mencari luas daerah yang dibatasi oleh kurva. Selanjutnya, penjelasan tentang luas daerah pada integrasi Riemann. Misal, fungsi fx kurva berbentuk seperti pada gambar. Dan kita mencari luas daerah yang dibatasi kurva fx dengan sumbu x, misal pada rentang A sampai B. Nah, untuk mencari luasnya, kita melakukan pembagian atau partisi pada kurva dengan rentang A sampai B, sehingga nanti mencari luasnya dengan menjumlahkan luas pembagian pada kurvanya. Selanjutnya, langkah-langkah metode integrasi Riemann. Yang pertama, menentukan fungsi yang akan diintegrasikan atau y sama dengan fx. Yang kedua, menentukan batas bawah dan batas atasnya. Yang ketiga, menentukan jumlah pembagian atau partisinya. Yang keempat, menghitung h atau lebar pembagian sama dengan b dikurang a per n. B itu batas atas, A batas bawah, dan N pembagian atau partisinya. Selanjutnya menghitung luasnya. Integral AB fx dx sama dengan H sigma I sampai I 0 sampai N dikali fxi. Selanjutnya contoh soal. Hitung luas yang dibatasi Y sama dengan X kuadrat dan sumbu X untuk range X sama dengan 0,1. Nah, di sini penyelesaiannya yaitu L sama dengan integral 01 X kuadrat dx, di mana kita tahu bahwa batas atas dan batas bawahnya yaitu 1 dan 0. Dengan mengambil H sama dengan 0,1, H tadi kan kita tahu bahwa mencari H, B dikurang A per N, N itu yaitu 10. Maka diperoleh tabel X0, 0,1 dan fx tadi X kuadrat, sehingga 0,1 kuadrat hasilnya 0,01, 0,2 kuadrat hasilnya 0,04, begitu seterusnya sampai 1. Dimana luasnya, jadi kita dapat luasnya sama dengan H sigma I sampai 0 sampai 10 fxi sama dengan 0,1, itu bukan 10 ya, itu 0 ditambah 0,01 ditambah 0,04 sampai ditambah 1,00, sehingga hasilnya 0,385. Nah, secara perhitungan kalkulusnya, L-nya tadi kan kita dapat integral I sama dengan 0 sampai 10 X kuadrat dx. Diintegralkan hasilnya 1/3 X pangkat 3 dengan batasnya 1 dan 0. Sama dengan 0,333 dan seterusnya. Terdapat kesalahan E sama dengan 0,385 dikurang 0,3333 dan seterusnya. Hasilnya yaitu 0,052. Sehingga nilai kesalahan pendekatannya yaitu 0,052. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aulia Taranya Pospos. Di sini saya akan menjelaskan mengenai aturan trapesium. Aturan trapesium yaitu aturan dalam metode integrasi numerik yang didasarkan pada penjumlahan segmen-segmen yang berbentuk trapesium. Aturan trapesium terbagi atas dua. Yang pertama, metode aturan trapesium untuk satu segmen, dan yang kedua itu aturan trapesium untuk banyak segmen. Baiklah, yang pertama ada aturan trapesium untuk satu segmen. Satu segmen itu apa sih yang dimaksud dengan satu segmen? Satu segmen itu maksudnya seperti dilihat pada gambar, yaitu banyak trapesiumnya itu kan hanya satu. Itu yang dimaksud dengan segmennya itu. Itu rumusnya itu integral AB fx dx sama dengan B kurang A, dengan B adalah batas atas, kurang A batas bawah, per 2 dikalikan dengan FA ditambah dengan FB. Lalu yang kedua ada aturan trapesium untuk banyak segmen. Seperti yang telah kita jelaskan tadi di atas, kalau untuk satu segmen berarti trapesiumnya itu hanya ada satu. Kalau misalnya untuk banyak segmen berarti trapesium yang digunakan lebih dari satu. Untuk rumusnya integral A sampai B fx dx sama dengan integral x0 sampai x1 fx dx ditambah dengan integral x1 x2 fx dx ditambah sampai dengan integral xn kurang 1 sampai xn fx dx. Cara rumusnya ini didapat dari penjumlahan tiap-tiap segmen. Lalu setelah tiap-tiap segmen dijumlahkan maka hasilnya ini. Lalu untuk penyederhanaan rumusnya ini didapat hasilnya adalah H per 2 fx0 tambah 2 kali fx1 ditambah 2 kali sampai dengan 2 kali fxn1 xn kurang 1 tambah fx. Lalu ada selanjutnya ada langkah-langkah aturan trapesium. Ini untuk trapesium segi banyak, untuk banyak segmen. Karena apa? Karena kalau
yang ada poin ketiga, tentukan jumlah pembagi N. Kalau untuk aturan trapesium pada satu segmen, N-nya itu ada 1. Langkah-langkahnya yang pertama adalah kita tentukan fungsi yang akan diintegrasikan, atau kita ubahkan persamaan yang ada menjadi bentuk I sama dengan Fx. Lalu kita tentukan batas atas dan batas bawahnya. Kita tentukan jumlah pembagi atau N-nya. Lalu kita tentukan lebar segmen, karena lebar segmennya akan dipakai untuk rumusnya. Cara menentukannya dengan batas atas kurang batas bawah per N. Berapa banyak pembaginya. Lalu hitung luasnya dengan rumus H/2 dikali Fx0 tambah 2 Fx1 tambah sampai 2 kali Fxn kurang 1 tambah Fx. Lalu pada contoh yaitu integral 0 sampai 1 4x kurang x kuadrat dx. Dengan menggunakan aturan trapesium, selesaikan soal berikut ini dengan n sama dengan 1, n sama dengan 2, dan n sama dengan 4. Berdasarkan langkah-langkah penyelesaian metode aturan trapesium, yang pertama kita tentukan dulu fungsi yang akan diintegrasikan. Fungsinya itu 4x kurang x kuadrat. Lalu kita tentukan batas atas dan batas bawahnya. Batas atasnya itu 1 dan batas bawahnya itu 0. Lalu kita tentukan n-nya. N sudah diketahui di soal. Lalu kita cari h-nya. Untuk soal n sama dengan 1, itu kan berarti segmennya 1. Kita gunakan rumus dengan aturan trapesium dengan satu segmen, yaitu B kurang A/2 dikali FA tambah FB. FA-nya 0 dan FB-nya 3. Tinggal kita substitusikan aja, hasilnya 1,5. Di aturan trapesium ini kita bisa mencari nilai E atau kesalahan pendekatan integrasinya. Caranya bagaimana? Caranya dengan E sama dengan 1,67 ini adalah hasil integral dengan metode analitis atau metode yang biasa kita gunakan. 1,67 kurang 1,5 hasil dari integral dengan aturan trapesium dibagi dengan 1,67 metode integral analitis dikali dengan 100%, hasilnya 10,002%. Untuk yang B, kita cari dulu H-nya, karena batas atas dan batas bawahnya sudah diketahui. Kita cari H dengan cara B kurang A per N, 1 kurang 0 per 2 hasilnya 0,5. Karena tadi integralnya dari integral 0 sampai 1, berarti X0-nya itu kita mulai dari 0. X1 itu kita tahu dari mana? Dari 0 ditambah 0,5, hanya itu 0,5. Jadi jarak antara X0, X1, X2, dan X seterusnya adalah 0,5. Berhentinya sampai batas integralnya yang tadi. Jadi X0-nya 0, X1-nya 0,5, X2-nya sama dengan 1. Kenapa berhenti sampai X2? Karena tadi di integralnya itu batasnya 0 sampai dengan 1. Kita substitusikan aja nilainya ke persamaan awal, yaitu 4x kurang x kuadrat. Lalu kita masukkan ke rumus L H/2 dikali Fx0 ditambah 2 kali Fx1 ditambah Fx2. Hasilnya 1,625. Kita cari nilai E-nya atau nilai kesalahan pendekatan integrasinya. Nilainya 2,50919%. Untuk contoh soal yang C juga sama, kita cari nilai H-nya 0,25. Karena titik awalnya tadi batasnya itu 0 sampai 1, berarti kita mulai dari 0 dan kita beri jarak setiap titiknya 0,25. 0 tambah 0,25, 0,25 ditambah 0,25 seperti itu terus sampai batas akhirnya itu tadi 1. Lalu kita masukkan ke rumus L-nya, tinggal kita masukkan aja nilai-nilai yang ada, kita substitusi, kita dapat hasilnya 1,6563. Lalu kita cari nilai E-nya, yaitu 0,624%. Ini menunjukkan bahwa tadi nilai yang pertama 10,sekian%, yang kedua 2,sekian%, dan yang ketiga nilai E-nya 0,sekian%. Ini menunjukkan bahwa semakin banyak segmen yang kita gunakan pada aturan trapesium, maka semakin sedikit pula tingkat kesalahan pendekatan integrasi.